Yesus dan perempuan berzina. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini terjebak basah ketika dia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, agar mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus berhenti menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu ke perempuan itu." Lalu ia berhenti lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar kata-kata itu, pergilah mereka satu demi satu, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukummu?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukummu. Pergilah, dan mulai sekarang, jangan lakukan dosa lagi." Yohanes pasal 8 ayat 1-11. Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Bacaan Injil hari ini sebenarnya bukan merupakan bagian dari naskah asli Injil Yohanes. Setiap hari Yesus mencintai kita dengan kasih yang sama dengan yang telah ditunjukkannya kepada perempuan yang kedapatan berzina dalam bacaan Injil hari ini. Maka, sepatutnyalah kita berterima kasih penuh syukur kepadanya. Dari antara orang-orang yang hadir pada hari itu, mungkin Yesus sajalah yang memenuhi syarat untuk dapat melemparkan batu pertama kepada perempuan itu. Namun Yesus tidak memperhitungkan dosa perempuan itu. Kita harus berterima kasih penuh syukur kepada Yesus karena memandang diri kita yang berdosa ini tidak berbeda dengan saat ia memandang perempuan yang kedapatan berzina itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ya, kita harus selalu mengingat bahwa Yesus tidak mencintai dosa kita, namun Dia sungguh sangat mencintai kita. Kasih seperti ini memang tidak mudah dipahami oleh pikiran manusia. Kasih Yesus penuh dengan bela rasa. Perempuan ini menyadari bahwa dirinya berdosa, mungkin dia pun menyesali dosanya dan bijaksana. Namun dia tidak menerima apa-apa selain cemoohan dan caci maki dari para ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Sementara para tokoh agama Yahudi itu mendesak diterapkannya keadilan tanpa mempertimbangkan belas kasih, Yesus malah melimpahkan belas kasih-Nya kepada perempuan itu. Ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, "Pergilah, dan mulai sekarang, jangan melakukan dosa lagi." Sebenarnya Yesus memberikan kemampuan untuk melepaskan masa bayangan dari kehidupannya. Kita juga harus berterima kasih kepada Yesus karena Dia pun melakukan yang sama bagi diri kita masing-masing. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak dapat ditaklukkan oleh Yesus. Tidak ada bayangan yang jatuh di luar kuasa dan terang kasih Yesus. Manakala Yesus menunjukkan dosa-dosa kita, Dia juga menawarkan pengampunan yang lengkap. Cambukan sedemikian membuat hati kita terbakar dengan kegembiraan dan memenuhi diri kita dengan suatu hasrat untuk meninggalkan dosa dan melangkah maju mendekati terang kehadiran-Nya.
Teristimewa dalam masa Prapaskah ini, marilah kita memohon agar Tuhan Yesus menguatkan hati dan pikiran kita agar mampu menolak segala godaan dan dakwaan iblis dan roh-roh jahatnya. Marilah kita mohon kepada Yesus untuk menutup telinga kita terhadap segala ocehan dan gangguan si jahat dan lari kepadanya untuk menerima hikmat dan semangat serta dorongan dari Sang Mesias. Memang kasih Yesus menyadarkan kita akan kedosaan kita namun Dia tidak menuduh-nuduh dan menghukum kita. Kasih Yesus memisahkan kita secara khusus dari segalanya yang tidak menghormati dirinya. Kasih Yesus meyakinkan diri kita bahwa kita dapat mengalami kehidupan penuh dalam kehadirannya. Kasih Yesus membuktikan kepada kita bahwa kita dapat berjalan bersamanya setiap saat dalam kehidupan kita.